di suatu desa yang indah nan permai, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, Desa Sleman, hiduplah satu keluarga Katolik yang sederhana dan juga bahagia. Keluarga Bapak Paulus Marjono dan Ibu Juliana. Kebahagiaan mereka dilengkapi Tuhan dengan 5 anugerah anak-anak yang manis: Maria Murniati, Aloysius Murwito, Tarsisus Murianto, Heribertus Mursito, dan Maria Agustina Murbaningro. Rencana Tuhan sungguh indah dan mempesona bagi keluarga ini. Tahun 1950, Allah punya rencana yang terperinci dalam rahim Ibu Juliana. Membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan seorang nabi dalam kandungannya. Tepatnya tanggal 20 Desember 1950, lahirlah seorang bayi yang mungil dan ganteng, dibaptis dan diberi nama Aloysius Murwito yang biasa disapa dengan Alo. Ganteng banget ayo. Anak siapa tuh? Aku lebih gede atau nakal? Kudu sayang kepada wong tua lan Gusti Allah. Sini Bapak Gendong, kamu karya Tuhan yang luar biasa. Bapak mau tanya, kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Cuk, gak apa-apa. Bapak tanya lagi. Jadi presiden. Sudah, tidak apa-apa. Jadi uskup. Sinau sing tenang supaya pinter. Hati-hati ya. Lonceng sekolah telah berbunyi, mari kita baris yang rapi, lencangkan tangan kita, luruskan barisan, tegak, gerak, berdiri tegak. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Alu, selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Semangat Pak Guru. Hari ini pelajaran mendongeng. Ayo tebak, hari ini cerita tentang apa? Kancil mencuri ke timur. Ayo kita dengarkan bersama. Siapa yang suka mencuri? Ayo, angkat tangan. Tidak ada Bapak Guru. Anak-anak Bapak pintar semua. Kita jangan suka mencuri ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang suka mencuri. Iyo ayo naik. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Sebelum Alo ke sekolah, Alo ke gereja dulu ya Pak. Alo ikut misa. Anak mama itu memang pintar. Hati-hati yo. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan.
Le, sepedanya sudah hilang. Diikhlaskan saja. Tapi saya takut, Pak. Bapak nanti marah. Sudah, Le. Tidak apa. Semua sudah terjadi. Ayo pulang. Usai tamat di SMP Kanisius Sleman pada tahun 1966, sebagai anak yang berbakti, Aloysius selalu memenuhi keinginan orang tua, yakni secepatnya bekerja. Tahun 1967 hingga 1969, beliau masuk asrama pendidikan guru Vanlin Muntilan, pimpinan Bruder-Bruder FIC. Di sana mereka ditanamkan nilai-nilai kekatolikan, cara mengajar sekami, juga mendampingi kor di stasi-stasi. Di bawah asuhan Bruder Aristide, Bruder RPK Resimen Pengawal Kristus, Aloysius dikader untuk menjadi orang militan dalam mengikuti Yesus dan juga mewartakan Injil. Setelah tamat, beliau diminta untuk masuk Bruder FIC. Namun panggilan Tuhan itu misteri, sehingga beliau belum merasakan panggilan tersebut. Beliau akhirnya diutus ke Malang tahun 1970 hingga 1969 untuk bersekolah pada Sekolah Institut Pembangunan Masyarakat milik Pastor Jansen CM, pendiri Alma dan Sekolah Berkebutuhan Khusus. Pada tahun 1973 dan 1975, beliau diutus ke Papua, tepatnya di Wamena. Ketika Tuhan memanggil dan memilih, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Tuhan membawa beliau menapaki gunungnya yang kudus, memperlihatkan tirai kasihnya di rumah Fransiska, menjadi titik di mana benih panggilan bertumbuh. Lanjut. Tidak. Lanjut. Tidak. Lanjut ah. Dengan kasih karunia, bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah tidak takut. Ketika Tuhan memanggil untuk sesuatu, Tuhan tidak selalu memanggil untuk berhasil, tapi memanggil untuk taat. Keberhasilan panggilan terserah pada Tuhan. Ketaatan itu yang harus dijalani. Demi ketaatan, maka di bawah otoritas Jayapura,
Uskup Herman Munino meminta Aloysius untuk bersekolah di Jayapura di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Katolik Fajar Timur. Setelah menamatkan pendidikan di STVT Fajar Timur, beliau meminta untuk menjadi imam Fransiskan. Di usia ke-26 tahun, beliau masuk novis di Jogja di bawah asuhan Pastor Alex Lano dan Pastor Cletus Bruden. Beliau melanjutkan studinya di Institut Filsafat Teologi Santo Paulus di Yogyakarta dan ditabiskan sebagai imam pada tanggal 7 Juli 1982. Untuk sebuah ketaatan, Pastor Aloysius diutus ke Flores. Pada tahun 1983, beliau kembali ke Papua dan berkarya sebagai imam di pegunungan Papua Paniai dan juga umat di Ekari. Tahun 1987, beliau mengikuti kursus formatur di Filipina. Setelah 2 tahun, beliau kembali dan membimbing postulan-postulan di Flores. Usai tugas di Flores, beliau kembali ke Jayapura, membimbing frater-frater di STVT Fajar Timur. Tahun 1995 hingga 2001, beliau menjadi Provincial Ordo Fransiskan Indonesia di Jakarta. Tahun 2002, ditempatkan menjadi pastor paroki Depok. Pada tanggal 7 Juni 2002, oleh Paus Yohanes Paulus II dan disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Renzo Frattini, memilih dan mengangkat Pastor Aloysius Murwito OFM sebagai Uskup Keuskupan Agats Petahana, menggantikan Monsignor Alphonse Suada OSD. Pada tanggal 15 September 2002, ditabiskan oleh Uskup Yakobus Dulvenvoorde MSC sebagai uskup kedua di Keuskupan Agats dengan moto In Deus Speravi non timebo. Aku percaya pada Allah, aku tidak takut. Menjadi seorang yang bercita-cita mau membaktikan seluruh diri untuk orang lain dan untuk Tuhan, itu luhur sekali. Dan itu bisa saja terjadi pada saat mana saja. Juga kalau Anda semua orang-orang muda sekarang ini belum masuk seminari, ada kemungkinan pendidikan yang paling menyumbangkan seseorang untuk tumbuh dalam panggilan itu dalam keluarga. Saya yakin sejak awal mesti dalam keluarga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan sebagai orang Katolik. Itu akan tumbuh dan berkembang. Masih banyak pekerja-pekerja yang dibutuhkan di kebun Tuhan.
mengucapkan Propitiat atas 20 tahun Tabisan Episkopal Uskup Aloysius Mulito OFM. Tuhan Yesus memberkati. Dormomo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada